kami ingkang wonten sak temanipun dia nanti mangke sarengan kalian urusan kadang warga masyarakat itu untuk lagi rawuh untuk panjang. Betul. Kelihatan sudah mandi belum? Sudah mandi. Jadi syuting kan? Oh itu memang tukang sorot. Mana-mana nyolok betul. Tapi saya sering setiap hari buka. Nggih. Yang 5 menit. Pidato dulu. Undangan besar. Pidato dulu. Nanti Pangapunten ngersanipun Romo Antonius Widodo CP ingkang kehormatan Suster, Bapak Ibu, para kadang wedha-mudha, para putra ingkang dihormati. Wilujeng dalu berkah dalem. Wilujeng Paskah. Gusti paring berkah dhateng kita sami. amin. Salajengipun nyuwun pangapunten paripaksa kula sowan ngadeg wonten ngarsa panjenengan sami ing sedaya namung kepengin mengesti dawuhipun kadang kula wedha Mas Alexis Muryadi keluarga lan Baroyo Agung keluarga ageng Harjo Yasan wonten ing padukuhan Gunung Wungkal. Sepisan ngambali ngaturaken pambagyo kasugengan anggen panjenengan sami kepareng miji wekdal ngentengaken salira. Kepareng minangkani ingkang dados atur panyuwunipun kadang kula sepuh. Pilih ing ari ratri menika ing sedya kepareng badhe nyuwun kanugrahan kamulyan dalam Gusti kagem sudarmanipun. Ingkang kalih ngaturaken agunging pamatur nuwun ingkang tanpa pami. Tartemtu dalu menika kedahipun panjenengan sedaya ngayahi gati sanesipun namung kasok tresna lan kawigatosan ingkang kaparingaken.
Ini ingkang angka 3 sing gati panjenengan sami kasuwun rawuh. Wekdal menika keluarga ageng Mas Muryadi kebareng badhe nyuwun kamulyan Gusti kagem sudarmanipun nanging sawargi Gusti Maria Magdalena Sagiem Harjoyoso ingkang sampun murut kasedaring jati wekdal menika kirang langkung jangkep 1000 ari. Tradisi pengetan kagem ingkang sampun tinimbalan Gusti menika wiwit ari kapisan lajeng tigang dinten pungkasanipun 1000 ari. Ing sedya dalu menika parigyan Ekaristi badhe selebrasi antawisipun Romo Antonius Widodo CP kalian Romo Leonardus Dwi Hananto PR. Namung karana wonten ing wilayah Kerten dalu menika ugi wonten parigyan Ekaristi mengeti pasaning Gusti dhateng Mas Adi sekalian jangkep Sabto Condro utawi pitung sasi wonten ing tradisi Jawi nita neloni. Namung mriku parigyan Ekaristi mangke tabuh 19 langkung 3 menit. Pramila Romo Antok mangke mangarsani wonten ngandhap kapinujul kala wingi enjang Romo Yudo kundur. Dados wonten ngandhap mangke selebrasi antawisipun Romo Antok kaliyan Romo Yudo. Wonten mriki Romo Antonius Widodo CP Romo enjang kundur mangke jam 11 jengkar malih wangsul Jakarta. Menika pramila sepisan malih katuraken kenging panuwun linangkung sahanipun Romo. Dene kelajenganipun sareng-sareng monggo bisa mangke kita ndedonga mugi sukmanipun sawargi Gusti Maria Magdalena Sagiem Harjoyoso estu kagungilaken kalian para suci sedaya raosaken kabejan langgeng wonten ing swarga dados margi lan juru pandonga kangge keluarga ingkang tinilar tansah binerkahan ing Gusti. Lenggono dhateng kepirangan tentu anggenipun nyawisaken samudyanipun kirang satraju kaliyan kalenggan panjenengan sedaya kula ingkang wiliji matur nyuwunaken pangapunten. Salajengipun kagem para kadang kula sedaya para kadang muslim kasuwun jurung donga panjenengan sami mugi-mugi kasembadan sedaya niat suci saking keluarga ageng Harjoyasan kagem menika. Mekaten lan semanten salajengipun wekdal wetah kula aturaken ngersanipun Romo Antonius Widodo CP mangarsani parigyan dalu menika dinuga mawi kidung pambuka. Matur nuwun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama
dan diberkati Tuhan. Selamat malam. Selamat malam. Karena tadi Pak Sumadi sudah pakai bahasa Jawa, maka saya pakai bahasa Indonesia. Jadi supaya lengkap, yang muda-muda supaya tahu apa makna dari sabda Tuhan. Bidadari, marilah kita menyadari bahwa kita sering jatuh dalam dosa, kita mohon ampun di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku kepada Allah Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon serta melalui kepada para malaikat dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sumber dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau berkenan memberikan kedamaian abadi kepada saudara kami, Ibu Maria Magdalena Sagiem Harjoyoso, yang telah 1000 hari menghadapmu. Kami menyadari bahwa kehidupan ini berasal daripadamu dan bergerak menuju Dikau sendiri. Maka kami mohon sertailah kami selalu dengan roh-Mu agar kami hidup dalam damai sejahtera. Semoga kami selalu mengandalkan Engkau, Sang sumber hidup sejati, dalam perjuangan hidup kami sehari-hari, sambil mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang segala masa. Kami kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari kitab Nabi Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu, Tuhan akan memuliakan kain kapung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang didudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Dia jatuhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak permulaan. Dosa-dosaku pada waktumu dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Lapangkanlah hatiku yang sesat, dan keluarkanlah aku dan kesetanku. Tidak sengsara dan kesukaranku, ampunilah segala dosaku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Inilah Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah mereka takut pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka.
Kata murid-murid yang lain itu berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai bagi. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengenai orang mati saya tidak bisa ngomong karena saya belum pernah mati. Tapi kalau ada yang pernah mati ya silakan beri kesaksian supaya orang yang hidup ini mau bertobat. Ya paling tidak meskipun kita belum mati, tetapi kita bisa merenungkan sabda Tuhan. Saya mengawali dari peristiwa yang saya alami hari ini. Saya memang diminta oleh Sri untuk mengadakan misa untuk Learjo. Learjo waktu meninggalnya saya tidak melihat. Maka hari ini bersyukur karena bisa bersama-sama mendoakannya. Ya. Orang mati, kalau kita teliti dari Injil Yohanes 11 ayat 17 sampai 27 mengenai pembangkitan Lazarus oleh Yesus di Betania. Ya, di Betania. Kalau yang belum pernah ke sana, ikut saya. Betania itu sekarang yang rumahnya Lazarus, Marta, dan Maria itu menjadi biara pasionis. Berada di Palestina. Ya. Jadi separuhnya Palestina, separuhnya itu Yerusalem. Ya. Nah, saat itu Yesus sengaja datang terlambat, atau memang Yesus datang terlambat. Lazarus sakit dan akhirnya meninggal dan dikubur sudah 4 hari lamanya. Artinya apa? Lazarus itu sudah mati benar, sudah busuk. Ya. Jadi menurut tradisi para rabi, para nabi Yahudi, menurut tradisi mereka itu, jiwa seseorang itu kalau orang mati itu masih berada di sekitar tubuhnya selama 3 hari. Hari keempat, jiwa itu, roh itu pergi ke alam roh yang disebut Seol.
Sheol, ya, itu bahasa Ibrani artinya alam roh. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu meninggal lebih dulu dari saya, perhatikan itu, kapan jalan-jalan dulu, terus kemudian kapan akan kembali ke alam roh. Ya, itu tradisi ya, para nabi ya, para nabi Yahudi itu setengah mati mereka belajar. Nah, dan mereka nabi yang sejati biasanya hidupnya sangat menderita. Hampir semua nabi Yahudi termasuk Yesus wafat dengan dibunuh oleh orang Yahudi sendiri karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Nah, kembali ke orang mati. Nah, roh itu keluar dari situasi dunia, situasi ada Pak Saman, ada Pak Sumadi, ada saya, dan sebagainya itu pada hari ke-4. Jadi kali hari ke-4 itu tubuh kita mulai membusuk. Kalau Jakarta besok saya menutup peti, kemudian bakar orang hari Seninnya. Pada hari ke-4 itu saya katakan tubuh itu mulai hancur. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, pergilah ke itu ruangan jenazah, nah, terus ciumi orang yang sudah meninggal, pasti bau, ya. Tapi karena diformalin, jadi termasuk saya tidak membau, tidak bau, hanya kadang-kadang juga masih bau sedikit kalau kita diajak foto-foto bekas peti jenazah. Nah, namun demikian dalam Injil kita dijelaskan bahwa kematian itu menurut ajaran Katolik, kematian itu bukan akhir segala-galanya. Maka kita tidak perlu takut. Ya. Kita harus berjuang untuk menuju kematian itu. Ya. Saya ini sudah pusing-pusing mungkin waktu kemarin Natal itu kan, saya misa di sini ya, Natalan kampung itu kan. Kemudian saya ke Jakarta, terus diminta orang ke Singapura, berkati rumah, doakan orang sakit. Pulang dari sana saya jatuh sakit selama sebulan. Jadi selama sebulan itu saya tidur terus, tidak mau makan dan sebagainya. Dulu saya gemuk gendut, sekarang mulai agak kurus gitu ya. Bagi saya gemuk tapi sehat lebih bagus daripada kurus sakit-sakitan. Sudah suput, sudah kurus sakit-sakitan. Tadi ada sopir bilang hidupnya sudah pahit, makanannya minuman pahit-pahit. Ya itu suatu candaan, tapi itu suatu kenyataan yang kita alami sekarang. Orang banyak yang takut akan kematian. Nah, boleh takut kalau dosanya banyak. Maka gereja Katolik satu-satunya gereja yang mendoakan orang mati seluruh dunia setiap hari hanya gereja Katolik. Gereja lain tidak, agama lain tidak. Hanya gereja Katolik. Setiap hari kita mendoakan orang yang meninggal, nanti termasuk hari ini kita berdoa bersama untuk mendoakan roh-roh orang yang sudah meninggal. Ya, itu iman yang kita hayati. Ya, yang jadi mengenai kematian itu kan kita setiap hari Minggu mengungkapkannya, aku percayakan persekutuan para kudus. Itulah tujuan kita. Orang-orang yang sudah meninggal, kita harapkan bersatu dalam persekutuan para kudus. Juga bersatu dengan kita yang masih hidup. Jadi saya katakan pada orang-orang Jakarta, keluarga, nanti
almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal itu sudah tidak kita lihat. Apakah Anda masih sering mendoakan atau berdoa untuk keselamatan dia? Nah, kalau orang-orang keluarga tidak mau mendoakannya, maka berkatnya itu untuk saya dan orang-orang yang rajin mendoakan orang-orang yang meninggal. Ada teman saya itu waktu COVID kemarin, dia terbiasa berdoa rosario dengan diiringi intensi doa. Ada 500 orang dia catat dalam bukunya itu. Kemudian waktu COVID itu dia kena sakit hampir mati itu. Kemudian tak tahu bagaimana Roh Kudus datang, lalu dia ingat akan teman-temannya yang sudah didoakan itu 500 orang. Akhirnya dia berdoa lagi dengan menyebut orang-orang yang sudah meninggal itu, teman-temannya yang sudah meninggal itu. Akhirnya pagi berikutnya dia sehat, sembuh sampai sekarang. Dia bangga. Harus begitu, ya, harus begitu. Kita ternyata roh-roh yang di sana itu juga mendengarkan doa-doa. Saya setiap hari berdoa kepada Tuhan dengan menyebut nama pelindung baptisan saya, Antonius. Santo Antonius, doakanlah kami orang berdosa. Anda pasti tidak. Kelihatannya dong pasti tidak. Nanti lupa. Bahkan ada yang lupa nama baptisannya. Itu orang suci, dia sudah dekat dengan Tuhan. Jadi doanya itu lebih didengarkan oleh Tuhan karena sudah ada bukti bahwa kehidupannya itu menderita sampai mati, ya, menderita sampai mati. Itu adalah orang-orang kudus, ya. Dan kalau orang-orang menyebut nabi atau rasul atau siapa saja, tapi waktu hidupnya itu menikmati kenikmatan duniawi ini, ya biasanya tidak masuk surga. Ya, kalau mereka takut pada akan penderitaan itu, ya. Tapi orang-orang yang suci itu biasanya mereka menderita untuk Tuhan, nama Tuhan, ya. Jadi Antonius, baptisan saya itu Antonius mana, saya juga nggak tahu waktu dibaptis Romo Cokro Atmojo itu, Pak Mulyadi, Pak Mulyadi Berten itu yang seksi baptisnya saya masih kecil toh. Nah, dikasih nama Antonius atau Antonius tua, yang orang kaya menjadi miskin, nah, itu termasuk orang yang hebat. Kemudian atau Antonius yang lain, ya. Nah, kemarin ada seorang ahli sejarah, ada dua orang yang di Santo Fransiskus Assisi itu, ya, yang tahun ini menjadi tahun jubileum, ya. Itu banyak orang ke sana. Nah, dulu rumahnya biara kami dengan tempat dia agak dekat, jadi sering ke sana. Jadi kalau orang berdoa dengan serius, saya doanya tidak serius. Karena sudah biasa datang ke tempat yang suci itu. Di Roma itu saya berdoa di orang-orang yang kudus, ya. Tinggal tulangnya, tengkoraknya gitu. Kadang-kadang kalau misal sendiri saya kudu itu menjadi mengkorok gitu. Meskipun dia di situ adalah orang kudus. Ya gitu. Orang karena kurang beriman. Yang kedua, doa gereja untuk orang-orang yang sudah meninggal, ampunilah dosa. Apa itu? Nah, aku percaya itu loh. Tadi persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Nah, mengapa gereja sampai pengampunan dosa kudus? Hanya apa saja tapi tidak dihayati itu. Ya, pengampunan dosa. Orang mati, apakah masih ada dosa? Ada. Gereja percayakan hal itu.
Karena tidak semua orang mati itu mati secara sempurna, kecuali Pak Saman besok ini. Makasih Romo. Ya, tapi maksudnya itu kan orang yang mati itu dosa, masih bawa dosa. Mungkin paling tidak dulu Pak Sumadi curi uangnya istrinya, di tasnya dicuri dengan tujuan mau kawin lagi, gitu kan? Atau mau beli sapi lagi, nggak tahu. Tapi belum selesai itu Pak Sumadi, nama Pak Sumadi bukan ini saudara saya ini, mati. Ya. Prodiakon juga banyak yang begitu. Kemudian curi uang istrinya untuk tujuan yang negatif, tiba-tiba dia belum dengan cita-citanya itu belum terlaksana, pulang nabrak pohon besi, meninggal. Nah, orang-orang prodiakon yang suci dulunya itu karena dia mempunyai niat jahat, akhirnya waktu mati itu tidak langsung masuk surga. Ya bisa masuk surga kalau gereja mendoakannya. Nah, maka keluarga juga saya ajak untuk mendoakannya orang-orang yang meninggal. Ya, itu. Supaya karena orang yang meninggal itu akan diampuni oleh dosanya, untuk besok itu hari raya kerahiman ilahi dari suci, yaitu kita mohon supaya mereka diampuni dosanya oleh Tuhan, sehingga mereka bisa bersatu dalam persekutuan para kudus itu. Ya. Kemudian setelah itu baru kebangkitan badan. Kebangkitan badan itu ya kita yakini bahwa nanti pada akhir zaman itu tubuh akan bersatu dengan roh. Ya, roh kita, tubuh kita. Jadi nanti nggak tahu Pak. Siapa lagi suster itu, apakah waktu nanti kebangkitan badan itu masih cantik seperti sekarang atau lain bentuknya, ya nggak tahu, karena roh dengan jasmani pada akhir zaman itu akan bersatu mengalami kebangkitan badan, ya. Lalu yang terakhir itu kehidupan kekal itu berada di surga bersama Allah, bersama para kudus. Nanti kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Injil Yohanes 14:1-6 itu loh. Nah, di situ Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat bagi kita yang terbaik. So. Lalu saya mempunyai klaster A dekat nomor 4, dekatnya Bunda Maria. Jadi nanti kalau saya mati pagi-pagi saya mau minum kopi itu, saya ke tempat Bunda Maria, Mami minta kopi. Oh iya, Le. Seperti waktu kecil itu, bule saya itu ya termasuk bule Ardo itu punya anak kecil masih nyusui gitu kan. Saya kan masih kecil, ditinggal ibu saya itu, mbok saya itu jualan sore baru pulang. Jadi saya minumnya ya susunya bule-bule saya yang lewat. Dulu orang kalau ke pasar lewat depan rumah ini, nah, saya nangis loh, ngapa Le? Minta itu nenen. Jadi dalam diri saya itu campur aduk. Ya itu seperti itu. Ya. Kemudian kebangkitan badan, kehidupan kekal itu suatu tujuan yang hendak kita bangun. Ya, dan maka kita berjuang untuk hidup baik. Jangan berkelahi karena ada dikasih bantuan oleh kelurahan atau tidak, lalu benci dengan pejabatnya dan sebagainya. Itu banyak itu terjadi. Saya dengar sana sini kelahi keluarga karena masalah kecil-kecil seperti itu. Orang berjuang sendiri, bekerja sendiri, nah, itu akan menjadi bahagia. Ya. Saudara-saudari, inilah renungan singkat untuk Le Arjo supaya sudah bahagia di sana. Tentu saja sudah 1000 hari kan,
sudah 4 hari lebih dari 1000 hari sehingga sudah di dalam alam roh itu supaya mereka mendoakan kita, ya. Kalau nggak mau doa, keluarga nggak mau doa, ya saya doa terus, nanti saya dapat berkatnya. Kita lanjutkan ibadat kita dengan doa umat. Saudara-saudari, Allah ada sumber tujuan hidup, kehidupan segala sesuatu hidup kita berasal dari Allah dan akhirnya juga menuju pada Allah. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan isi hati kita dalam rupa doa dan permohonan kepadanya. Ya Bapak, peringatan 1000 hari Saudara Ibu Simbah kami, Ibu Maria Magdalena Sakema Goyoso, terasa begitu cepat, rasa-rasanya baru kemarin curah kami ini masih bersama-sama dengan kami semua. Ungkapan bersama perasaan ini memperkuat keyakinan kami bahwa Engkau telah menerima dan persatukan saudara kami dalam persekutuan para kudus. Kami mohon. Ya Bapa, kami mendoakan pula arwah sanak saudara kami yang telah Engkau panggil sudah 1000 hari yang lalu, terutama hamba-Mu Bapak Filipus Joyoso, Bapak Ibu Sari Binomo, Bapak Ibu Mangunweryo, Bapak Ibu Wairorojo, Lukas Triwawolo, Ignatius Soeharto, Gregory Surati, Yohanes Bosco Setiawan, Lucia Suyati, Maria Lintang Nurmalita Sari, Prabowo dan Wage. Semoga temanmu ini hidup damai dalam bantuanmu dan menjadi pendoa bagi kami semua. Kami mohon. Ya Bapak, sadarkanlah yang masih hidup dunia ini, perjuangan kami takkan berhasil tanpa pernyataan dan kuasa-Mu sendiri. Engkau yang selalu mendorong dan menyemangati kami. Kami mohon. Engkau memberi anugerah dan perintah kepada kami masing-masing. Perbedaan ini justru semakin memperkaya kami. Buatlah kami mampu menghargai satu sama lain, saling mendukung dan dapat bekerja sama, sehingga kami mampu menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah masyarakat dan keluarga kami. Kami mohon. Kami berdoa bagi anggota keluarga, komunitas dan saudara kami yang pada saat ini masih berjuang dalam hidup bersama. Semoga Engkau berkenan menyapa mereka dalam kasih-Mu sendiri lewat karya-karya yang Kau percayakan kepada mereka. Kami mohon. Demikianlah ya Bapa ungkapan syukur dan doa kami atas penyertaan dan pendampingan-Mu kepada kami yang masih dalam persiaran hidup ini. Anugerahkanlah kami semua dalam damai-Mu yang sejati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lanjutkan dengan persembahan. Kami menerima hadiah ini.
kepada Yesus beranugerah dimuliakan namamu oleh seluruh umat. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Supaya persembahan ini diterima Allah Bapa yang Maha Baik, persembahan roti anggur ini kami tunjukkan padamu bersama dengan keteguhan hati kami yang percaya akan belas kasih-Mu. Kami percayakan arwah saudara-saudari kami yang telah berpulang, juga hamba-Mu Ibu Maria Magdalena Sakiem Harsoyoso yang telah 1000 hari, serta Bapak Piliupus Harsoyo, Bapak Ibu Saridinomo, Bapak Ibu Mangunwiryo, Bapak Ibu Pawirorejo, Lukas Triwaluyo, Ignatius Suharto, Gregorio Surati, Yohanes Bosco, Freddy Setiawan, Lucia Suyati, Maria Linang Nur Malitasari, Rebu dan Pagi dan semua keluarga yang sudah Kau panggil ke hadirat-Mu karena Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan kami selalu dan dimanapun. Bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim dan berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Ya Tuhan. Demikian pula sudah berjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Ya Tuhan. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan padamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Ibu Maria Magdalena Sagiem Harjoyoso, dan seluruh keluarga yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, menjadi juga satu, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara dari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, Santa Maria Magdalena sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta muji muliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia, dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di
pelihara kami dari segala jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku yang Ku berikan, Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku yang Ku berikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Kristus bersamamu dan bersama saling berikan salam damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah inilah semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin.
Yang belum maju. Ini Pak Sam. Belakang.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami telah menyambut rezeki surgawi pada peringatan 1000 hari hamba-Mu Ibu Maria Magdalena Sakiem Harjoyoso berada dalam rumah-Mu yang abadi. Semoga berkat Ekaristi suci ini kami bertekun dalam iman, harapan, dan kasih. Dan semoga saudara kami Ibu Maria Magdalena Sakiem Harjoyoso dan para leluhur kami yang kami doakan dalam misa kudus ini menjadi pendoa baik kami yang masih melanjutkan pengabdian kami. Semoga kami semua siap sedia selalu menyambut kehadiran-Mu yang menyelamatkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, nanti habis misa ini saya berangkat ke Jakarta karena saya sudah janji dengan itu teman ya, yang meninggal besok mau tutup peti dan kremasi. Saya sering bakar orang di Jakarta itu. Ya, kremasi ya. Itulah suatu kejadian yang kita harapkan supaya kita semua selalu dalam perlindungan berkat Allah yang Maha Kuasa. Doakanlah saya supaya 2 tahun atau 1 tahun yang nanti yang akan datang kita bisa di rumah sebelah yang gelap itu untuk merayakan mungkin 30 tahun imamat saya ya. Undangannya pasti secara lisan. Ya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga sudah dari seluruh anggota keluarga, komunitas kita usaha perjuangan, doa-doa pelayan kita, dan mereka yang kita doakan dalam misa kudus ini senantiasa dalam perlindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya yang terakhir dengan demikian misa kudus kita sudah selesai. Mau foto dulu bersama itu apa? Ponakan saya dan teman saya. Oh ya, mana ini? Tuhan berkatilah burung ini supaya hidup di rumah kami di sini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yo, ini Pak Tuhan. Keluarga mana keluarga? Beliau foto keluarga. Yang 4 orang ini dulu ya. Anak keluarga, Pak Masri, anak keluarga. Oh ya, keluarga sini. Ini saya Mbak Arjo, Mbak Bian. Kecil-kecil gak ikut. Ya, oh turu itu. Oke. Nah, apa ini kakak ibunya Bang Arjo nggak ada lagi juga, masih ada. Enggak. Ya nanti mereka paling itu enggak. Aneh, Pak itu aja.
Awit saking kesempatan yang sejuk dimarakan Ekaristi Kinaryo mengeti sukmanipun sawargi Budi Maria Magdalena Sakyam Marjoyoso jangkep sewu mangarso wonten ing ngarsa dalem Gusti. Estu keluarga ngaturaken ageng pamatur nuwun dumateng Romo Antonius Widodo Siki ingkang sampun saestu kroyo-royo kundur bebasan anggenipun saya dereng mantun samenika mangke ugi kedah kundur wangsul wonten ing Teluk Gong Jakarta nglajengaken karya pastoralipun ingkang menika saestu mugi sukma suci saking sawargi Budi Arjoyoso estu kepareng ketunggilan kaliyan para suci ing swarga. Ingkang menika katuraken ugi dhateng petugas liturgi, suster, Bapak Ibu, para kadang warga muda, para putra ingkang sampun nyawiji ing tekad ing paringgan Ekaristi menika, ugi warga masyarakat ing Gunung Kasak kiwa tengenipun ingkang sampun kepareng rawuh mumpung mugi Gusti paring berkah dhateng panjenengan kita sami. Salajengipun keluarga nuwun dhateng sapunika saya kepareng lenggan kanthi sketsa sinambi Indah Wacana jejagongan mumpung pinanggih wonten mriki. Salajengipun badhe samangke keluarga saged ngaturaken pakurmatan pasugatan arupi unjukan lan dedhaharan sanjata sarwa prasaja katuraken mugi kepareng unjuk lan dhuwur kanthi margane penggalih. Wonten kirang lan samudranipun saking keluarga Dinampo Mas Sri Mulyadi sakukuban nuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Yen kula foto keluarga mbok pilih panjenengan lho putrane Mas Sri kok kurang siji. Selawengipun pilih Mbak Mita samangke sampun makarya dados jujur baikune wonten ing Diponegoro Jakarta. Lan wekdal menika boten saged kundur karana wekdal cuti sampun telas ingkang menika nuwun pangapunten. Selamat jalan sugeng tindak Romo dumugi Teluk Gong Jakarta layahi sarya wilujeng gunerganing Gusti. Kula ingkang kathah matur tentu kathah lepat lae-bila kanthi anugrah nyuwun wiyagung sing palaksana. Sugeng dalan kanthi sketsa matur nuwun semoga kuwasaken prikanca mugi sedaya kepareng nanging ingkang sampun kaaturaken dhateng panjenengan sami. Matur nuwun sugeng berkah dalam.
Ya, ngapunten. Lek dalu menika pikantuk Anatus Vitas Kalameum, matur nuwun.